Ayah kandung Aep membeberkan keberadaan putranya. Hal tersebut disampaikan ayah Aep saat rumahnya di kawasan Cikarang, Bekasi didatangi politikus Deddy Mulyadi. Sekedar informasi, Aep adalah orang yang kini sedang dicari-cari keberadaannya setelah Peggy Setiawan bebas dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya Aep diduga memberikan keterangan palsu soal melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Ayah Aep menjelaskan putranya yang merupakan anak sulung kini tidak ada di rumah. Ia menyebut Aep berada di Bandung, tepatnya di Polda Jabar. Mendengar jawaban ayah Aep, Deddy Mulyadi langsung kaget. "Aep di mana?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Bandung, di Polda," jawab ayah Aep. "Ngapain di Polda?" ucap Deddy Mulyadi keheranan. Pria berkacamata itu menjelaskan, kalau Aep hanya sesekali pulang ke Cikarang. Ia kemudian mengatakan Aep kerap dijemput oleh pihak Polda Jabar. Pengakuan ayah Aep semakin membuat Deddy Mulyadi kebingungan. "Pulang ke Cikarang sebentar, terus balik ke Polda lagi," ucap ayah Aep. "Masa diam di Polda tapi enggak ditahan?" tanya Deddy Mulyadi. "Dijemput mulu? Emang di Polda terus?" imbuhnya. Ayah Aep tapi tak bisa menjelaskan lebih terperinci soal maksud dan tujuan Aep kerap dijemput ke Polda Jabar. Ia lalu mengatakan kalau Aep tidak tidur di Polda Jabar, namun di sebuah indekos. "Kan enggak bisa diam aja di Polda kalau bukan tahanan mah?" tanya Deddy Mulyadi. "Jadi diamnya mah di kosan di Bandung," ucap ayah Aep. Saat ditanya siapa yang membayari biaya indekos Aep, sang ayah mengaku tak tahu menahu. Pasalnya sepengetahuan Deddy Mulyadi, Aep tidak memiliki pekerjaan. Deddy Mulyadi menduga-duga biaya indekos Aep ditanggung oleh pihak Polda Jabar. "Yang bayar kosannya siapa?" tanya Deddy Mulyadi. "Enggak tahu deh," kata ayah Aep. "Kan enggak kerja?" celetuk Deddy Mulyadi. "Kalau itu mah saya kurang paham," jawab ayah Aep. "Dia kan diantar jemput Polda Jabar. Dia biayain juga kali," ucap Deddy Mulyadi. "Enggak tahu saya," kata ayah Aep sambil tertawa. Aep, pria yang diduga memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina Cirebon, bakal dilaporkan ke polisi oleh Peggy Setiawan. Pasalnya Peggy Setiawan menilai kesaksian Aep membuatnya dituduh menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti saat dikonfirmasi oleh jurnalis Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. "Kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga. Jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep," kata Sugiyanti. Peggy menambahkan, dirinya tidak pernah mengenal sosok Aep terlebih apa motifnya menyebut dirinya sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. "Sama sekali tidak pernah kenal sama sekali," ucap Peggy Setiawan. "Saya justru kaget, ini Aep itu siapa?" tambahnya. Peggy Setiawan menyebut Aep memberikan keterangan palsu tidak bermoral. "Pertama sangat disayangkan sih, kesaksian Aep benar-benar tidak bermoral, kesaksiannya palsu banget, secara dia kan mengatakan bahwa saya melihat, di kejadian itu ada saya, nah itu logikanya di mana? Orang saya lagi kerja di Bandung," ucap Peggy Setiawan. "Saya punya saksi di Bandung itu banyak loh, sama teman-teman, keluarga, bahkan pemilik rumah ada," tambahnya. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas.
Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Menyeruak isu jika Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Dirreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan kini tengah tak akur. Hal ini buntut dari kasus Vina Cirebon yang hingga kini masih ditangani Polda Jabar. Terlebih, Polda Jabar kalah dalam sidang pra-peradilan sehingga Peggy Setiawan yang sebelumnya disebut sebagai DPO kasus Vina dan ditetapkan tersangka kini telah bebas. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dibatalkan alias tak sah demi hukum berdasarkan putusan sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Kabar tak akurnya Kapolda Jabar dan Kombes Surawan rupanya sudah sampai ke telinga penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Di sisi lain, penyidik lama yang menangani kasus Vina diduga masuk angin. Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto Sutadi. Jenderal Bintang 2 ini memilih ogah berkomentar saat ditanya lebih jauh soal kasus Vina. Mantan Kapolres Sumedang ini justru menyerahkan kepada Humas Polda Jabar yang akan memberikan keterangannya ke publik. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Dirreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan. Ketidakakuran Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan pun sudah didengar pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurutnya, perpecahan antara Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan bukan tanpa alasan. Sebab, Kombes Surawan dinilai Tony hanya mengikuti penyidikan di tahun 2016 yang banyak kejanggalan. Salah satunya kata Tony, perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tidak pernah terungkap. CCTV dan ponsel yang polisi amankan di sekitar lokasi kejadian juga tak pernah dibuka. Kendati demikian, Tony RM meyakini masih ada harapan di tengah kebuntuan penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sosok yang diharapkan mampu mengungkap kasus itu ialah Irjen Ahmad Wiyagus, yang tak sepaham dengan Kombes Surawan. Di tengah badai desakan publik yang meminta Ahmad Wiyagus dicopot, Tony RM menilai sebaliknya. Justru, Ahmad Wiyagus diyakininya bisa mengusut kasus tersebut. Pasalnya, Ahmad Wiyagus merupakan eks-penyidik KPK yang masih memiliki integritas. Jika kasus ini diusut dari hulu oleh Kapolda Jabar, Tony RM yakin kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemuda yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45 tahun, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, 14 Juli 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga desa Duku Tengah,
Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Peggy Setiawan membeberkan kebaikan para polisi selama dirinya berada di tahanan Polda Jabar. Hal itulah yang membuat Peggy Setiawan tidak mau mempermasalahkan penganiayaan yang sempat dialaminya saat diperiksa sebagai tersangka kasus Vina. Peggy Setiawan sempat mengaku dipukul dan kepalanya ditutupi kantong kresek oleh penyidik. Mantan tersangka kasus Vina Cirebon ini bahkan diseret dan diteriaki kata-kata kasar saat ditangkap di Bandung beberapa waktu lalu. Namun ia ikhlas dan memilih memaafkan para anggota polisi yang memperlakukannya seperti itu. Hingga saat ini, Peggy pun masih ingat wajah anggota polisi yang memukulnya. Alih-alih membeberkan polisi yang menyiksanya, Peggy Setiawan justru menceritakan kebaikan para polisi di tahanan. Sosok polisi baik yang diacungi jempol oleh Peggy Setiawan adalah Wadir, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Tahti Polda Jabar, Kompol Agus Mujianto. Agus Mujianto adalah orang pertama yang memberi kabar pada Peggy Setiawan kalau dirinya sudah bebas. Peggy bahkan mendapat ucapan selamat langsung dari Kompol Agus Mujianto. Selama ditahan di Polda Jabar, Peggy Setiawan mengaku cukup akrab dengan para polisi, termasuk sang Wadir Tahti. Bukan cuma Wadir Tahti, bahkan Dir Tahti Polda Jabar AKBP Hadianur juga datang ke ruangan Peggy Setiawan. Ia datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Bahkan saat Peggy Setiawan hendak pulang, para polisi baik itu memeluk dan mengajak tahanan lain bersholawat. Bahkan selama di dalam tahanan, Peggy mengaku mendapat perlakuan khusus dari petugas lainnya. Selain pejabat di Tahti, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Irianti juga mengungkap ada polisi baik lainnya. Mereka adalah Kasubdit 2 Jatanras Polda Jabar AKBP Rudie Trihandoyo dan Kanit 2 Jatanras Subdit 3 Kompol Deni Muktamar. Saat kemarin setelah gelar perkara untuk mengeluarkan SP3, saya dipanggil oleh Kasubdit, dia bilang minta maaf. Pak Rudie yang botak itu, ungkap Sugianti. Rupanya kepada kuasa hukum Peggy Setiawan, AKBP Rudie Trihandoyo mengaku telah salah tangkap. Bahkan Rudie rupanya masih ingat teriakan Sugianti yang mengatakan polisi telah salah tangkap. Selain Rudie, polisi baik lainnya yakni Kanit 2 Jatanras Subdit 3 Kompol Deni Muktamar. Penasihat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, mengatakan Peggy Setiawan masih bisa diganggu menjadi tersangka lagi setelah dinyatakan bebas. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu mengatakan Peggy kemungkinan bisa menjadi tersangka lagi jika penyidik menemukan alat bukti baru. Surat perintah penghentian penyidikan, SP3, yang telah dikeluarkan tak serta-merta menutup penyelidikan lagi terhadap Peggy Setiawan. SP3 itu hanya penyelidikannya sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya karena kesalahan tangkap itu. Kepolisian masih bisa melakukan penyelidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki, ujar Arianto pada Minggu, 13 Juli 2024. Arianto juga merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung, Perma. Namun, pengacara 5 terpidana, Otto Hasibuan mengatakan agar polisi jangan gegabah dalam bertindak. Ia mewanti-wanti untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Jika keputusan peninjauan kembali dikabulkan sementara polisi tengah melakukan penyelidikan ulang terhadap Peggy, maka polisi bisa melakukan blunder kedua kalinya. Ia menyarankan untuk pihak kepolisian tidak terburu-buru menggelar penyelidikan. Sedangkan Hotman Paris menjelaskan peluang Peggy Setiawan kembali dipanggil saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jabar. Hotman mengaku Peggy Setiawan kini dapat menghirup udara bebas. Tetapi hal itu terkait bebas perkara pra-peradilan. Hotman menilai hakim pra-peradilan hanya melihat Peggy Setiawan belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi dalam kasus Vina Cirebon. Namun, penyidik langsung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Hotman menyebutkan dua kemungkinan pasca putusan pra-peradilan. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy Setiawan dengan mengikuti hukum acara yang benar. Yakni, memanggil Peggy Setiawan sebagai saksi, menetapkan tersangka dan melimpahkan ke kejaksaan. Hotman pun mengungkapkan kemungkinan Peggy Setiawan hanya sebentar menghirup udara bebas. Kemungkinan kedua, lanjut Hotman, pimpinan Polri memutuskan kasus Vina tidak dilanjutkan.
Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki mendadak jadi misteri. Bar hilang di telan bumi, Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Peggy Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya ke sini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar, katanya. Padahal biasanya, Ibtu Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan. Sholat Jumat biasanya, kata tetangga. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya. Istrinya orang sini, katanya. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus tampaknya menolak saat diminta mundur dari jabatannya usai anak buahnya salah tangkap Peggy Setiawan. Alih-alih mundur dari jabatannya, Kapolda Jabar justru diam-diam mengganti semua penyidik lama di kasus Vina Cirebon. Permintaan agar Irjen Pol Ahmad Wiyagus mundur dari jabatan Kapolda Jabar itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim, Kombes Purnawirawan Susno Duadji. Susno Duadji menilai, Kapolda Jabar sebaiknya mundur daripada dicopot karena terlihat membelai dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Apalagi menurutnya, selama ini Polda Jabar sudah jadi bulan-bulanan publik sejak kasus Vina Cirebon. Apalagi penetapan Peggy Setiawan diputus tak sesuai prosedur oleh Hakim Eman Sulaiman. Ia menilai, semua dalil yang diajukan Peggy Setiawan diterima oleh Hakim Eman Sulaiman. Sehingga Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari tersangka kasus Vina Cirebon. Tak mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan terhadap bawahan, Irjen Pol Ahmad Wiyagus malah diam-diam mengganti semua penyidik lama. Hal itu disampaikan Kapolda Jabar kepada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Diam-diam telah mengganti semua penyidik, Kapolda Jabar pun masih enggan muncul ke publik. Irjen Pol Ahmad Wiyagus menolak memberikan keterangan terkait ramainya kasus Vina Cirebon. Ahmad Wiyagus justru membiarkan Humas Polda Jabar yang akan memberikan keterangan. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ayah kandung AF membeberkan keberadaan putranya. Hal tersebut disampaikan ayah AF saat rumahnya di kawasan Cikarang, Bekasi didatangi politikus Deddy Mulyadi. Sekedar informasi, AF adalah orang yang kini sedang dicari-cari keberadaannya setelah Peggy Setiawan bebas dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pasalnya AF diduga memberikan keterangan palsu soal melihat Peggy Setiawan di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Ayah AF menjelaskan putranya yang merupakan anak sulung kini tidak ada di rumah. Ia menyebut AF berada di Bandung, tepatnya di Polda Jabar. Mendengar jawaban ayah AF, Deddy Mulyadi langsung kaget. AF di mana? Tanya Deddy Mulyadi. Di Bandung, di Polda, jawab ayah AF. Ngapain di Polda? Ucap Deddy Mulyadi keheranan. Pria berkacamata itu menjelaskan, kalau AF hanya sesekali pulang ke Cikarang. Ia kemudian mengatakan AF kerap dijemput oleh pihak Polda Jabar. Pengakuan ayah AF semakin membuat Deddy Mulyadi kebingungan. Pulang ke Cikarang sebentar, terus balik ke Polda lagi, ucap ayah AF. Masa diam di Polda tapi enggak ditahan? Tanya Deddy Mulyadi. Dijemput mulu? Emang di Polda terus? Imbuhnya. Ayah AF tapi tak bisa menjelaskan lebih terperinci soal maksud dan tujuan AF kerap dijemput ke Polda Jabar.
Ia lalu mengatakan kalau Aep tidak tidur di Polda Jabar, namun di sebuah indekos. Kan enggak bisa diem aja di Polda kalau bukan tahanan mah, tanya Deddy Mulyadi. Jadi diemnya mah di kosan di Bandung, ucap ayah Aep. Saat ditanya siapa yang membayari biaya indekos Aep, sang ayah mengaku tak tahu menahu. Pasalnya sepengetahuan Deddy Mulyadi, Aep tidak memiliki pekerjaan. Deddy Mulyadi menduga-duga biaya indekos Aep ditanggung oleh pihak Polda Jabar. Yang bayar kosannya siapa? Tanya Deddy Mulyadi. Enggak tahu deh, kata ayah Aep. Kan enggak kerja? Celetuk Deddy Mulyadi. Kalau itu mah saya kurang paham, jawab ayah Aep, dia kan diantar jemput, Polda Jabar. Dia biayain juga kali, ucap Deddy Mulyadi. Enggak tahu saya, kata ayah Aep sambil tertawa. Aep pria yang diduga memberikan kesaksian palsu terkait kasus Vina Cirebon, bakal dilaporkan ke polisi oleh Peggy Setiawan. Pasalnya Peggy Setiawan menilai kesaksian Aep membuatnya dituduh menjadi tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugiyanti saat dikonfirmasi oleh jurnalis Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Kami tim kuasa hukum sepakat untuk membuat laporan terhadap Aep karena memberikan keterangan palsu. Karena kasihan juga 5 narapidana itu kan karena kesaksian Aep juga, jadi kita mungkin akan mengajukan laporan untuk Aep, kata Sugiyanti. Peggy menambahkan, dirinya tidak pernah mengenal sosok Aep terlebih apa motifnya menyebut dirinya sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Sama sekali tidak pernah kenal sama sekali, ucap Peggy Setiawan. Saya justru kaget, ini Aep itu siapa, tambahnya. Peggy Setiawan menyebut Aep memberikan keterangan palsu tidak bermoral. Pertama sangat disayangkan sih, kesaksian Aep benar-benar tidak bermoral, kesaksiannya palsu banget, secara dia kan mengatakan bahwa saya melihat, di kejadian itu ada saya, nah itu logikanya di mana? Orang saya lagi kerja di Bandung, ucap Peggy Setiawan. Saya punya saksi di Bandung itu banyak loh, sama teman-teman, keluarga, bahkan pemilik rumah ada, tambahnya. Akhirnya Peggy Setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada Peggy Cianjur sirna. Sebelumnya, Peggy Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah Peggy Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan Cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, Cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA Peggy Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99% Peggy Cianjur adalah anak kandung dari Cecep dan Elisna. Hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan. Memegangi amplop hasil tes DNA Peggy Cianjur, ayah Peggy Setiawan, Rudi pun semeringah. Sambil terbata-bata, Rudi lantas membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Selesai membacakan hasil tes DNA Peggy Cianjur, Rudi pun mengangkat 2 jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segala tuduhan miring soal Peggy Cianjur bisa lepas. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, Cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, Cecep tersenyum semeringah. Dari hasil tes DNA tersebut, Cecep pun menegaskan bahwa Peggy Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Sebelumnya, sosok yang menuding Peggy Cianjur bukan anak kandung Cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda Peggy, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA Peggy Cianjur. Menyeruak isu jika Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan kini tengah tak akur. Hal ini buntut dari kasus Vina Cirebon yang hingga kini masih ditangani Polda Jabar. Terlebih, Polda Jabar kalah dalam sidang pra-peradilan sehingga Peggy Setiawan yang sebelumnya disebut sebagai DPO kasus Vina dan ditetapkan tersangka kini telah bebas. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dibatalkan alias tak sah demi hukum berdasarkan putusan sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung.
Kabar tak akurnya Kapolda Jabar dan Kombes Surawan rupanya sudah sampai ke telinga penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Di sisi lain, penyidik lama yang menangani kasus Vina diduga masuk angin. Penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin, itu omongan Kapolda, kata Arianto Sutadi. Jenderal Bintang 2 ini memilih ogah berkomentar saat ditanya lebih jauh soal kasus Vina. Mantan Kapolres Sumedang ini justru menyerahkan kepada Humas Polda Jabar yang akan memberikan keterangannya ke publik. Kemudian ia pun menyinggung soal adanya dugaan bahwa ada perselisihan antara Kapolda Jabar dengan Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Ketidakakuran Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan pun sudah didengar pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurutnya, perpecahan antara Kapolda Jabar dengan Kombes Surawan bukan tanpa alasan. Sebab, Kombes Surawan dinilai Tony hanya mengikuti penyidikan di tahun 2016 yang banyak kejanggalan. Salah satunya kata Tony, perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku tidak pernah terungkap. CCTV dan ponsel yang polisi amankan di sekitar lokasi kejadian juga tak pernah dibuka. Kendati demikian, Tony RM meyakini masih ada harapan di tengah kebuntuan penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sosok yang diharapkan mampu mengungkap kasus itu ialah Irjen Ahmad Wiyagus, yang tak sepaham dengan Kombes Surawan. Di tengah badai desakan publik yang meminta Ahmad Wiyagus dicopot, Tony RM menilai sebaliknya. Justru, Ahmad Wiyagus diyakininya bisa mengusut kasus tersebut. Pasalnya, Ahmad Wiyagus merupakan eks-penyidik KPK yang masih memiliki integritas. Jika kasus ini diusut dari hulu oleh Kapolda Jabar, Tony RM yakin kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon nampaknya kini punya kehidupan baru. Bahkan, pemuda yang tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 14 Juli 2024, kini menjadi idola baru warga. Peggy Setiawan yang awalnya hanya sebagai kuli bangunan yang tak dikenal banyak orang. Kini, nasibnya tampak berubah drastis. Banyak warga yang saat ini mengenal sosok Peggy Setiawan. Sejak dibebaskan Polda Jabar usai menang pra-peradilan, rumah Peggy Setiawan tak pernah sepi. Tak hanya warga sekitar, rumah sederhana Peggy Setiawan itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Bahkan terbaru, puluhan ibu-ibu pengajian mendatangi rumah Peggy Setiawan. Peggy nampaknya menjadi idola baru kaum emak-emak. Mereka sengaja datang jauh-jauh dari Indramayu untuk bertemu langsung Peggy Setiawan. Para emak-emak ini membawa tumpeng sebagai bentuk syukuran atas kebebasan Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas oleh hakim dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kedatangan rombongan emak-emak ini disambut hangat oleh keluarga dan tetangga Peggy Setiawan. Mereka menggelar acara syukuran dan makan bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kebebasan Peggy Setiawan yang selama ini dianggap tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016. Kami datang dari Indramayu dengan membawa tumpeng sebagai bentuk syukur atas kebebasan Peggy. Kami merasa senang dan bahagia akhirnya keadilan bisa terwujud, ujar Rita, 45 tahun, salah satu emak-emak dari Indramayu, Minggu, 14 Juli 2024. Acara syukuran ini juga diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat. Menurut Rita, warga desa Duku Tengah, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu itu bernazar akan mendatangi rumah Peggy Setiawan jika dinyatakan bebas dan tak bersalah. Kalau tumpeng dari owner rumah makan di Indramayu, kalau ongkos patungan sama ibu-ibu ke rumah Peggy, ucapnya. Dikunjungi puluhan emak-emak, Peggy Setiawan hanya bisa berucap terima kasih karena telah mendukung dan mendoakannya. Peggy Setiawan membeberkan kebaikan para polisi selama dirinya berada di tahanan Polda Jabar. Hal itulah yang membuat Peggy Setiawan tidak mau mempermasalahkan penganiayaan yang sempat dialaminya saat diperiksa sebagai tersangka kasus Vina. Peggy Setiawan sempat mengaku dipukul dan kepalanya ditutupi kantong kresek oleh penyidik. Mantan tersangka kasus Vina Cirebon ini bahkan diseret dan diteriaki kata-kata kasar saat ditangkap di Bandung beberapa waktu lalu. Namun ia ikhlas dan memilih memaafkan para anggota polisi yang memperlakukannya seperti itu. Hingga saat ini, Peggy pun masih ingat wajah anggota polisi yang memukulnya. Alih-alih membeberkan polisi yang menyiksanya, Peggy Setiawan justru menceritakan kebaikan para polisi di tahanan. Sosok polisi baik yang diacungi jempol oleh Peggy Setiawan adalah Wadir, Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Tahti Polda Jabar,
Kompol Agus Mujianto. Agus Mujianto adalah orang pertama yang memberi kabar pada Peggy Setiawan kalau dirinya sudah bebas. Peggy bahkan mendapat ucapan selamat langsung dari Kompol Agus Mujianto. Selama ditahan di Polda Jabar, Peggy Setiawan mengaku cukup akrab dengan para polisi, termasuk sang Wadir Tahti. Bukan cuma Wadir Tahti, bahkan Dirtahti Polda Jabar AKBP Hadianur juga datang ke ruangan Peggy Setiawan. Ia datang untuk mengucapkan selamat atas kebebasan Peggy. Bahkan saat Peggy Setiawan hendak pulang, para polisi baik itu memeluk dan mengajak tahanan lain bersholawat. Bahkan selama di dalam tahanan, Peggy mengaku mendapat perlakuan khusus dari petugas lainnya. Selain pejabat di Tahti, kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Irianti juga mengungkap ada polisi baik lainnya. Mereka adalah Kasubdit 2 Jatanras Polda Jabar AKBP Rudie Trihandoyo dan Kanit 2 Jatanras Subdit 3 Kompol Denny Muktamar. Saat kemarin setelah gelar perkara untuk mengeluarkan SP3, saya dipanggil oleh Kasubdit, dia bilang minta maaf. Pak Rudie yang botak itu, ungkap Sugianti. Rupanya kepada kuasa hukum Peggy Setiawan, AKBP Rudie Trihandoyo mengaku telah salah tangkap. Bahkan Rudie rupanya masih ingat teriakan Sugianti yang mengatakan polisi telah salah tangkap. Selain Rudie, polisi baik lainnya yakni Kanit 2 Jatanras Subdit 3 Kompol Denny Muktamar. Penasihat Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, mengatakan Peggy Setiawan masih bisa diganggu menjadi tersangka lagi setelah dinyatakan bebas. Pensiunan Jenderal Bintang 2 itu mengatakan Peggy kemungkinan bisa menjadi tersangka lagi jika penyidik menemukan alat bukti baru. Surat perintah penghentian penyidikan, SP3, yang telah dikeluarkan tak serta-merta menutup penyelidikan lagi terhadap Peggy Setiawan. SP3 itu hanya penyelidikannya sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya karena kesalahan tangkap itu. Kepolisian masih bisa melakukan penyelidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti-bukti yang baru yang dimiliki, ujar Arianto pada Minggu, 13 Juli 2024. Arianto juga merujuk kepada peraturan Mahkamah Agung, Perma. Namun, pengacara 5 terpidana, Oto Hasibuan mengatakan agar polisi jangan gegabah dalam bertindak. Ia mewanti-wanti untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Jika keputusan peninjauan kembali dikabulkan sementara polisi tengah melakukan penyelidikan ulang terhadap Peggy, maka polisi bisa melakukan blunder kedua kalinya. Ia menyarankan untuk pihak kepolisian tidak terburu-buru menggelar penyelidikan. Sedangkan Hotman Paris menjelaskan peluang Peggy Setiawan kembali dipanggil saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jabar. Hotman mengaku Peggy Setiawan kini dapat menghirup udara bebas. Tetapi hal itu terkait bebas perkara pra-peradilan. Hotman menilai hakim pra-peradilan hanya melihat Peggy Setiawan belum diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi dalam kasus Vina Cirebon. Namun, penyidik langsung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Oleh karena itu, Hotman menyebutkan 2 kemungkinan pasca putusan pra-peradilan. Kemungkinan pertama, penyidik kembali memeriksa Peggy Setiawan dengan mengikuti hukum acara yang benar. Yakni, memanggil Peggy Setiawan sebagai saksi, menetapkan tersangka dan melimpahkan ke kejaksaan. Hotman pun mengungkapkan kemungkinan Peggy Setiawan hanya sebentar menghirup udara bebas. Kemungkinan kedua, lanjut Hotman, pimpinan Polri memutuskan kasus Vina tidak dilanjutkan. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki mendadak jadi misteri. Bar hilang ditelan bumi, Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Peggy Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya. Menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya ke sini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan list putih.
Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi.